Sebenarnya apakah tracer study ini harus dan apa ada alasan yang mendasarinya? Nah, tadi kita sudah membahas dasarnya, terus manfaatnya. Sekarang apa ada kendala sih Bu ketika perguruan tinggi itu melakukan tracer study? Selamat datang di Ngomik Ngobrol Akademik. Bersama saya, Reza, Product Manager di Sevima yang akan memandu acara Ngomik kali ini sebagai host. Karena temanya sangat menarik, yaitu kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan tracer study. Untuk itu saya ditemani narasumber ahli selaku penanggung jawab Sistem Penjamin Mutu Eksternal PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan salah satu peneliti di Sevima Platform yang paham banget terkait tracer study, Ibu Dr. Tita Karlita. Halo Bu Tita, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik Mas Reza. Alhamdulillah. Langsung saja nih Bu, Ya. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kewajiban tracer study bagi perguruan tinggi. Pertanyaan pertama nih Bu Tita, sebenarnya apakah tracer study ini harus dan apa ada alasan yang mendasarinya Bu? Tracer study ya Mas, tracer study untuk di perguruan tinggi. Nah ini tentunya harus ya perguruan tinggi melaksanakan tracer study. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kok perguruan tinggi ini harus melaksanakan tracer study. Kalau kita kelompokkan itu sebenarnya ada kebutuhan, karena kebutuhan internal di kebutuhan perguruan tinggi itu sendiri, dan yang kedua adalah karena kebutuhan eksternal, artinya ini adalah tentang pelaporan ya. Nah, kalau kita bicara tentang pelaporan, ada beberapa hal yang harus dilaporkan terkait tracer study ini. Yang pertama, tentunya yang sering kali kita dengarkan itu adalah akreditasi. Nah, akreditasi ini menjadi kegiatan 5 tahunan. Jadi tiap 5 tahun perguruan tinggi harus melakukan akreditasi. Nah, tracer study ini adalah bagian dari hal yang harus kita laporkan. Nah, fokus dari tracer study ini adalah pada lulusan. Nah, kita menggali lulusan. Lulusan ini adalah mahasiswa yang sudah wisuda ya, jadi yang sudah mengikuti yudisium, diputuskan lulus dan sudah bekerja di luar sana, sudah keluar dari perguruan tinggi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita gali. Di antaranya adalah berapa masa tunggu lulusan ini untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Kemudian apakah bidang pekerjaan mereka ini sesuai dengan profil lulusan. Kemudian di mana tempat kerja mereka. Kemudian apakah mereka mendapatkan gaji yang layak. Dan tentunya nggak cuma hanya ke lulusan saja fokusnya tracer study ini, tapi juga ke pengguna lulusan. Pengguna lulusan ini adalah pimpinan dari lulusan tersebut, yaitu perwakilan dari industri. Nah, hal yang penting lagi Mas Reza ya, jadi kenapa kok kita di tracer study ini terkait laporan akreditasi ini menjadi penting? Karena tracer study sebagai bagian dari kriteria 9 di luaran dan capaian Tridharma ini mendapatkan fokus penilaian yang tinggi, bobot penilaian yang tinggi di sini. Wah, berapa persen itu Bu tingginya? Nah, kalau kita berbicara tentang persentase, nah kita kan tahu ya Mas Reza, pelaksana akreditasi ini kan banyak ya. Yeah. Ada BAN PT, ada LAM ada 6. Oke. Nah, masing-masing lembaga akreditasi ini memiliki bobot yang berbeda-beda untuk kriteria 9 ini. Di dalamnya ada tracer study tadi. Kisarannya kalau kita ambil rata-rata gitu ya. Nah, ini sekitar 30-50%. Wah, tinggi sekali ya Bu. Tinggi sekali. Dan tentunya yang harus diperhatikan ini adalah tidak hanya menjadi pelaporan aja dan bobot tinggi aja, tetapi juga menjadi syarat untuk peringkat akreditasi unggul dan baik sekali. Begitu. Selain akreditasi nih Bu, apa ada lagi Bu? Nah, laporannya ya tadi memang akreditasi itu yang pertama. Ada 2 lagi ini yang masih harus kita laporkan, yaitu tentang IKUPTN. Nah, IKUPTN ini adalah indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang indikator pertama, ini adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, sekali lagi ini butuh tracer study untuk mendapatkan data itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan tracer study melalui laman Kemendikbud. Begitu. Tadi kita membahas terkait dengan alasan dan aturannya Bu. Nah, sekarang apakah ada manfaat lain sih Bu dari tracer study ini? Nah, kalau tadi
pelaporan itu untuk kebutuhan pelaporan dan tentunya itu yang butuh pihak luar ya Mas Reza ya. Nah sebenarnya ada lagi kebutuhan untuk internal PT itu sendiri atau perguruan tinggi itu sendiri. Nah untuk perguruan tinggi yang dibutuhkan adalah begini, mereka tuh memiliki kewajiban untuk melakukan update kurikulumnya. Nah yang diharapkan update dan revisi kurikulum ini adalah setiap 5 atau 4 tahun sekali, 4-5 tahun sekali. Ya, nah kenapa kok kita harus mengupdate ini? Itu karena tentunya kurikulum kita itu harus bisa mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan industri. Jadi kita ingin mencetak lulusan yang siap pakai. Nah, untuk mendapatkan lulusan yang siap pakai, mereka harus kompeten, kompetensinya harus sesuai kebutuhan industri. Nah, oleh karena itu, hasil tracer study itu bisa digunakan untuk mengupdate atau merevisi kurikulum ini. Baik, biar lulusannya nanti di industri itu bisa terpakai seperti itu ya ilmu-ilmunya. Sesuai kebutuhannya mereka. Baik, nah tadi kita sudah membahas dasarnya, terus manfaatnya. Sekarang apa ada kendala sih Bu ketika perguruan tinggi itu melakukan tracer study? Oh tentu Mas Reza, jadi begini, yang menjadi target tracer study ini kan ada 2 ya tadi, yaitu lulusan dan pengguna lulusan. Nah yang namanya lulusan setelah wisuda mereka pasti sudah keluar dari perguruan tingginya. Artinya umumnya ini ya biasanya perguruan tinggi itu lost contact dengan lulusan ini. Nah ketika lost contact nggak punya nomor yang bisa dihubungi, tentunya perguruan tinggi ini kesulitan untuk menyebar kuesionernya, menyebar pertanyaan tracer study-nya. Nah, kalau untuk mendapatkan lulusan aja, datanya lulusan itu susah, menghubungi mereka susah, apalagi untuk mendapatkan pengguna lulusan atau industrinya. Jadi akan menjadi efek berantai di sini. Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi disebutkan di sebelumnya bahwa pelaporan itu kan ada 3 titik ya tadi ya, akreditasi, IKUPTN, kemudian ada tracer study di Kemendikbud, di mana lembaga-lembaga tadi itu memiliki kebutuhan akan pertanyaan yang meskipun sama tentang lulusan tracer study, tapi juga ada variasinya, ada perbedaannya, ada irisannya. Nah, di sini artinya ada tantangan bagi perguruan tinggi untuk membuat suatu mekanisme, suatu sistem yang efisien dalam pelaksanaan tracer study ini, sehingga nanti nggak ada keluhan dari baik itu alumni maupun pengguna alumni nanti terkait ini kok berulang-ulang pelaksanaan tracer study-nya disodori pertanyaan yang berulang-ulang dan bisa jadi pertanyaannya itu sama begitu. Baik Bu Tita, terkait dengan mekanisme dan sistem ini menarik sekali karena perguruan tinggi ternyata mengalami masalah tersebut ya Bu. Iya. Nah, di Sevima platform ini Bu Tita ada yang namanya Career Link yang di dalamnya ada tools tracer study, jadi memudahkan perguruan tinggi untuk melakukan pembuatan kuesionernya. Jadi kita sudah menyediakan template Kemdikbud dan juga ada template lengkap Bu Tita. Yang template lengkap ini terdiri dari akreditasi, kemudian IKUPTN, dan juga tracer Kemdikbud itu sendiri. Jadi sudah kita gabung lengkap biar tidak perlu sebar berkali-kali Bu Tita. Terkait penyebarannya juga Bu Tita, biasanya kan perguruan tinggi akan hilang kontak seperti kata Bu Tita tadi ya Bu. Nah, kalau misalkan sudah terkoneksi dengan Sevima platform, tentu database alumni itu sudah tersimpan di kita Bu Tita. Jadi ketika perguruan tinggi punya 1000 alumni, maka kita tinggal sebar ke 1000 alumni dengan hanya 1 kali klik. Menarik sekali ini Mas Reza. Benar Bu Tita. Selain itu terkait dengan pelaporan, ketika untuk laporan Kemdikbud, kita sudah ada laporan yang tinggal download dan nanti bisa langsung diupload ke halaman website tracerstudy.kemdikbud.go.id. Dan juga untuk kebutuhan yang lain, itu kita juga sudah sediakan datanya. Seperti itu Bu Tita. Sangat memudahkan ya ini. Benar sekali Bu. Iya. Jadi sangat hemat waktu untuk melakukan tracer study ini. Begitu Bu Tita. Menarik sekali itu Mas Reza. Artinya semua yang dipaparkan tadi itu sangat menjawab kebutuhan perguruan tinggi untuk melakukan tracer study. Benar sekali. Sevima, educational platform for universities.